Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal penelitian dengan tema Green Chemistry. Jurnal yang pertama berjudul Penerapan Model Inquiry Terbimbing Berorientasi Green Chemistry untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Ditulis oleh Risna, Hasan, dan Supriyatno. Merupakan jurnal IPA dan pembelajaran IPA nomor 2 volume 3 halaman 106 sampai 118 tahun 2019. Tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar dan mengetahui respon siswa pada materi larutan penyangga di MAN 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Desain penelitiannya menggunakan non-equivalent control group design, pengembalian sampel menggunakan teknik purposive sampling, instrumentasi menggunakan lembar tes pilihan ganda. Analisis data menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan uji T dengan bantuan program SPSS 20. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas dengan uji Levenas, dan uji T menggunakan independent sampling test. Apabila data terdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji T untuk melihat pengaruh penerapan model inquiry terbimbing berorientasi Green Chemistry. Respon siswa terhadap model inquiry terbimbing berorientasi Green Chemistry pada materi larutan penyangga dilihat dengan menggunakan angket. Angket ini menggunakan skala Likert. Data angket diolah dengan cara analisis kuantitatif. Hasil penelitiannya, model inquiry terbimbing berorientasi Green Chemistry dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan perolehan nilai N kelas eksperimen sebesar 73%, sedangkan kelas kontrol sebesar 44%. Siswa memiliki respon positif terhadap pembelajaran inquiry terbimbing berorientasi Green Chemistry dengan nilai rata-rata 79% yang dapat dikategorikan baik. Jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran POE berorientasi Green Chemistry untuk menumbuhkan sikap ilmiah siswa pada materi asam basa. Identitas jurnal yang ditulis oleh Mulyani, Khairuman, dan Citra Ayu Dewi merupakan jurnal kependidikan kimia nomor 1 volume 7 halaman 37 sampai 45 tahun 2019. Tujuan penelitian jurnal untuk mengembangkan bahan ajar berupa LKS POE berorientasi Green Chemistry untuk menumbuhkan sikap ilmiah siswa pada materi asam basa. Desain penelitiannya R&D dengan desain penelitian AD atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Instrumen penelitian menggunakan lembar tes dan lembar angket. Teknik analisis data menggunakan metode tes dan metode angket. Analisis data kuantitatif, hasil validasi kelayakan, dan hasil penilaian sikap ilmiah siswa dianalisis dengan rumus presentase dan hasil respon siswa dihitung menggunakan N-gain. Data kualitatif berupa tanggapan dan saran perbaikan dari validator. Hasil penelitian yang pertama itu, perangkat pembelajaran dikatakan layak digunakan mengacu pada hasil penilaian validator atau ahli isi atau materi dengan skor yang diperoleh sebesar 83,2%. Hasil penelitian validator ahli desain produk dengan skor yang diperoleh 84% dan hasil penelitian ahli praktisi dengan skor yang diperoleh 81,6%. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE berorientasi Green Chemistry untuk menumbuhkan sikap ilmiah siswa pada materi asam basa dengan kualifikasi sangat baik dan tanpa perlu revisi atau valid. Respon siswa menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran POE berorientasi Green Chemistry ini layak dan efektif untuk digunakan di sekolah
dengan perolehan skor rata-rata 78,93%, dapat dilihat dari hasil perhitungan uji Engen yang menunjukkan adanya kenaikan sikap ilmiah rata-rata dari 10 siswa yang mengikuti pembelajaran program penggayaan sebesar 0,4 dengan kriteria sedang. Untuk sikap ilmiah siswa diperoleh skor rata-rata 61% dengan kualifikasi sikap ilmiah siswa pada kriteria sedang. Selanjutnya, jurnal yang ketiga berjudul Penerapan Pendekatan Konstruktivisme berorientasi Green Chemistry untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kimia di SMA Muhammadiyah Plus Salatiga, yang ditulis oleh Andari Puji Astuti dan Sulasviani Alfi Raida, merupakan jurnal pendidikan sains nomor 2 volume 2 halaman 54-62 tahun 2014. Tujuan penelitiannya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Desain penelitian merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart. Instrumennya berupa lembar observasi, tes pilihan ganda, lembar observasi efektif, dan lembar angket respon peserta didik. Teknik pengumpulan data berupa tes atau pretest dan post-test, lembar observasi, dan angket. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar kognitif dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui hasil belajar afektif dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Analisis hasil instrumen kuantitatif menggunakan program Excel dan Anates. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan berpikir kritis di setiap siklusnya. Ketuntasan rata-rata untuk hasil belajar kognitif di tiap siklusnya mencapai 70%, 82%, dan 88%. Keterampilan berpikir kritis yang diamati melalui aktivitas peserta didik di kelas rata-rata untuk setiap siklusnya adalah 90. Lebih dari 75% peserta didik memberikan respon positif terhadap pembelajaran kimia dengan pendekatan konstruktivisme berorientasi Green Chemistry. Peserta didik menjadi aktif, terlibat dalam proses pembelajaran, dan memiliki inisiatif yang tinggi dalam mengembangkan pokok bahasan di kelas. Penerapan pendekatan konstruktivisme berorientasi Green Chemistry dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, jurnal keempat berjudul Pengembangan Penuntut Praktikum Kimia berbasis Green Chemistry untuk kelas 11 SMA atau MA, yang ditulis oleh Debbie Firmantia Putri dan Yeri Madesi, merupakan Journal of Multidisciplinary Research and Development nomor 1 volume 2 halaman 244-253 tahun 2019. Tujuan penelitiannya untuk menghasilkan penuntun praktikum kimia yang valid dan praktis. Desain penelitiannya menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D, menggunakan model pengembangan Bloom. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, validitas, dan praktikalitas. Teknik pengumpulan data berupa angket, validasi, dan praktikalitas. Analisis data menggunakan formula Kappa-Cohen digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penuntut praktikum kimia berbasis Green Chemistry untuk kelas 11 SMA atau MA yang dihasilkan mempunyai tingkat kevalidan sangat tinggi dan kepraktisan yang tinggi. Selanjutnya, jurnal kelima yang berjudul Penggunaan Pendekatan Chemo-Entrepreneurship berorientasi Green Chemistry untuk meningkatkan kemampuan life skill siswa SMA,
yang ditulis oleh Sanghono Kusuma Sukirno dan Ika Kurniati, merupakan jurnal inovasi pendidikan kimia nomor 1 volume 3 halaman 366 sampai 372 tahun 2009. Tujuan penelitiannya untuk meningkatkan kemampuan life skill siswa dengan hasil belajar termasuk di dalamnya dengan menerapkan pendekatan Chemo Entrepreneurship atau CEP berorientasi Green Chemistry. Desain penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas, instrumen penelitian berupa lembar observasi, lembar angket, tanggapan siswa, kuis atau tes akhir siklus. Analisis data statistika inferensial, uji perbandingan dua rata-rata dependen. Hasil penelitiannya menggunakan pembelajaran dengan pendekatan CEP yang berorientasi Green Chemistry dapat meningkatkan kemampuan life skill dan hasil belajar siswa kelas 11 1A6 SMA Negeri 1 Banjarnegara. Jurnal yang keenam yang berjudul Perangkat Pembelajaran Problem Based Learning berorientasi Green Chemistry materi hidrolisis garam untuk mengembangkan soft skill konservasi siswa, yang ditulis oleh Rosita Sudarmin dan Marwoto, yang merupakan jurnal pendidikan IPA Indonesia nomor 3 volume 2 halaman 134 sampai 139 tahun 2014. Tujuan penelitiannya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran problem based learning berorientasi Green Chemistry pada materi hidrolisis garam untuk mengembangkan soft skill konservasi siswa SMA. Menggunakan metode Education Research and Development atau R&D dengan model 4D, instrumennya berupa pemberian tes berupa pretest dan posttest. Analisis data penelitian melalui kegiatan analisis deskriptif, analisis hasil belajar kimia pada siswa melalui uji pretest dan posttest. Kemudian untuk mengetahui perangkat peningkatan soft skill konservasi dilakukan dua cara, yaitu yang pertama tes berorientasi Green Chemistry untuk mengembangkan soft skill konservasi, kemudian dianalisis dengan rumus N-Gain, dan yang kedua observasi soft skill konservasi selama pembelajaran, yaitu 6 pertemuan. Hasil penelitiannya berupa penerapan perangkat pembelajaran problem based learning berorientasi Green Chemistry mampu meningkatkan penguasaan soft skill konservasi siswa SMA sampai pada tingkat pencapaian harga N-Gain kategori tinggi dan sedang. Selanjutnya, jurnal yang ketujuh berjudul The Integration of Green Chemistry Principles into Small-Scale Chemistry Practicum for Senior High School Students, yang ditulis oleh Listiarini, Pamenang, Harta, Wijayanti, Asyari, dan Lee, yang merupakan jurnal pendidikan IPA Indonesia nomor 3 volume 8 halaman 371 sampai 378 tahun 2019. Tujuan penelitiannya untuk mempelajari integrasi prinsip Green Chemistry dalam praktikum kimia dengan menggunakan eksperimen SSC. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan atau R&D dengan model pengembangan 4D, yaitu Define, Decide, Development, dan Disseminate, terbatas pada tahap development. Metode pengumpulan data meliputi studi pustaka, eksperimen, dan kuesioner. Hasil penelitiannya, eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan SSC dapat digunakan untuk pembelajaran kimia seperti elektrokimia, khususnya indikator sel dianyl dan asam basa. Pendekatan SSC dapat digunakan untuk merekonstruksi sel dianyl. Integrasi prinsip Green Chemistry dalam hal pencegahan limbah dan pelaksanaan kimia yang lebih aman untuk pencegahan kecelakaan dengan menggunakan SSC kit. Juga pendekatan SSC dapat digunakan untuk membuat indikator asam basa bola alginat. Integrasi prinsip Green Chemistry adalah dalam hal penggunaan bahan baku terbarukan, pencegahan limbah, dan melakukan eksperimen kimia yang lebih aman dengan menggunakan pendekatan SSC. Studi ini menunjukkan bahwa prinsip Green Chemistry melengkapi pendekatan SSC.
Kedua pendekatan ini dapat digunakan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip green chemistry ke dalam praktikum kimia sekolah menengah atas melalui eksperimen SSC. Selanjutnya, jurnal yang ke-8 yang berjudul Development of Green Chemistry Learning Book to Improve Student Learning Outcomes yang ditulis oleh Sri Wulan, Redana, dan Adiana yang merupakan Journal of Basic Conference Series halaman 1-6 tahun 2019. Tujuan penelitiannya untuk menghasilkan buku pembelajaran Green Chemistry untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau R&D dengan mengadopsi model Tyagarajan yang terdiri dari 4 tahapan atau tahapan utama yaitu Define, Design, Development, dan Disseminate. Namun, penelitian ini tidak melakukan tahap deployment karena keterbatasan waktu dan biaya. Analisis data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri buku pembelajaran yang dikembangkan meliputi penyajian bahaya bahan kimia sintetik, pencegahan penggunaan bahan kimia sintetik, dan substitusi bahan kimia sintetis dengan bahan ramah lingkungan. Buku pembelajaran yang dikembangkan memiliki kategori valid, praktis, dan efektif. Buku pembelajaran dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, jurnal yang ke-9 yang berjudul Pemanfaatan Indikator Alam dalam Mewujudkan Pembelajaran Kimia Berwawasan Green Chemistry yang ditulis oleh Mirtalis, Azizah, dan Yonata. Merupakan jurnal penelitian pendidikan IPA nomor 1 volume 3 halaman 1-7 tahun 2018. Tujuan penelitiannya merupakan pengembangan bahan ajar mata kuliah kimia dasar dengan wawasan green chemistry. Metode penelitian menggunakan rancangan penelitian pengembangan atau R&D diadaptasi dari Saifullah 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pemetaan untuk melakukan need assessment. Analisis data. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Hasil penelitiannya, pemanfaatan produk alami terbarukan sebagai pendukung pembelajaran dapat memenuhi salah satu prinsip green chemistry, yaitu penggunaan bahan baku terbarukan. Beberapa bunga berwarna diidentifikasi dan berpotensi dimanfaatkan sebagai indikator asam basa alami dalam pembelajaran kimia, antara lain bunga pacar air dan ruellia. Dengan menggunakan bahan alami dapat menjaga keberlanjutan proses pembelajaran kimia tanpa tergantung bahan kimia buatan industri. Jurnal yang ke-10 berjudul Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Kimia Berbasis Green Chemistry untuk siswa SMA kelas 11 semester 2 yang ditulis oleh Fitria Rizkyani, Herliana Apriani, dan Yasmin Hairunisa. Merupakan jurnal Lantinida Jurnal nomor 1 volume 8 halaman 1-95 tahun 2018. Tujuan penelitiannya untuk menghasilkan dan menguji kelayakan buku panduan laboratorium berbasis green chemistry untuk siswa SMA. Desain penelitiannya, jenis penelitiannya adalah Research and Development atau R&D. Model pengembangan yang digunakan adalah 4D. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik notes berupa kuesioner. Model pengembangan yang digunakan adalah 4D yang terdiri atas 4 fase, yaitu Define, Design, Development, dan Disseminate. Dalam penelitian ini, tahap Disseminate tidak dilakukan karena terkendala waktu dan biaya. Hasil penelitiannya, rata-rata presentasi kelayakan aspek ini penyajian bahasa, kegrafikan, dan keterterapan konsep green chemistry pada buku panduan praktikum kimia yang dihasilkan adalah 90,1% atau dikategorikan sangat layak. Dengan demikian, produk tersebut dapat digunakan oleh guru sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan praktikum yang aman bagi siswa dan tidak membahayakan lingkungan. Berdasarkan hasil keseluruhan jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran kimia perlu adanya perangkat pembelajaran berbasis green chemistry, karena pada saat kegiatan praktikum di sekolah terdapat banyak penggunaan bahan-bahan kimia. Dari paparan bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi siswa maupun guru. Selain hal tersebut,
terdapat limbah dari hasil kegiatan praktikum. Jika limbah tersebut tidak ditangani dengan baik, dapat membahayakan makhluk hidup serta lingkungan. Oleh karena itu, agar kegiatan praktikum aman bagi siswa maupun lingkungan sekitar, perlu menerapkan green chemistry. Selain itu, perangkat pembelajaran berbasis green chemistry dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, sangat perlu dikembangkan perangkat pembelajaran kimia berbasis green chemistry. Berdasarkan hasil keseluruhan dari sintesis jurnal penelitian tersebut, saya mengusulkan rencana penelitian dengan judul pengembangan buku panduan praktikum kimia berbasis green chemistry untuk meningkatkan pemahaman konsep pelaksanaan praktikum pada siswa SMA 1 Negeri Tulungagung, dengan rencana menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development atau R&D dengan model dari proses penelitian pengembangan ADI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.